Selamat datang dalam seri Menjawab Islam dalam 5 menit. Pada video kali ini kita akan membahas di manakah Adam dan Isa Al-Masih diciptakan dengan kata kun. Muslim selalu mengatakan bahwa Isa Al-Masih ini diciptakan, padahal Isa adalah kalimatullah atau firman Allah itu sendiri. Mereka tidak percaya bahwa Isa adalah kalimatullah al-Qoha ila Maryam, yaitu firman Allah yang diturunkan di rahim Maryam, dan rohullah atau roh Allah itu sendiri. Mereka selalu mengatakan di dalam Quran surah 3 ayat 59, sesungguhnya misal Isa di sisi Allah adalah seperti Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah, maka jadilah dia. Bahkan di dalam beberapa tafsir dikatakan bahwa Isa juga diciptakan dari tanah. Benarkah klaim Quran ini? Padahal di dalam Quran surah 38 ayat 75 dikatakan bahwa Adam diciptakan dengan kedua tangan Allah. Dan di dalam Quran surah 15 ayat 33 dikatakan bahwa Adam ini diciptakan dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Jadi ada proses pembentukan di sini. Bahkan di dalam tafsir Ibnu Katsir mengenai Quran surah 2 ayat 34 dikatakan Adam masih berupa tubuh dari tanah liat kemudian dijemur atau dikeringkan selama 40 tahun sejak hari dia diciptakan, yaitu hari Jumat. Kemudian para malaikat melewatinya dan mereka terkejut tatkala melihatnya. Dan yang paling terkejut dikala melihatnya ialah iblis. Kenapa teman-teman? Karena Adam ini sangat mirip dengan Allah. Jadi diceritakan, saking miripnya Adam ini dengan Allah teman-teman, sampai malaikat itu mau sujud menyembahnya. Tetapi iblis pintar teman-teman. Iblis memukul tubuh Adam dan terdengar suara tembikar. Karena dia diciptakan dari tanah liat kering. Seperti di dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 14. Kemudian iblis mengatakan demikian, untuk tujuan apakah kamu diciptakan? Lalu iblis masuk dari mulut Adam dan keluar dari duburnya. Kemudian iblis berkata kepada para malaikat, janganlah kalian takut kepada makhluk ini, karena sesungguhnya Tuhan kalian adalah padat atau solid, somat. Ini ada di dalam Quran surah 112 ayat 2. Kita akan bicarakan ini pada video yang berikutnya ya. Sedangkan makhluk ini berongga, kata iblis. Jika aku dapat menguasainya, niscaya dia benar-benar akan kubinasakan. Bukan saja penciptaan Adam ini memakan waktu ratusan tahun, bahkan untuk mengambil tanahnya saja, malaikat harus berbantah-bantahan dengan bumi selama 40 tahun. Yang pertama, Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk mengambil tanah, tetapi bumi menolaknya. Kemudian Allah memerintahkan malaikat Mikail dan malaikat Israfil, tapi keduanya juga dibantah oleh bumi. Dan yang terakhir, Allah mengutus malaikat Israel, yaitu malaikat maut. Dan bumi tidak berani membantah malaikat Israel, sehingga bumi memberikan tanahnya teman-teman. Di dalam hadis-hadis yang sahih dan juga di dalam kitab Dokoik Al-Akhbar oleh Imam Abdirrahman bin Ahmad Al-Qadi, bahwa Adam ini tanahnya itu diambil dari beberapa tempat teman-teman. Kepalanya terbuat dari tanah di Ka'bah atau Baitul Maqdis, kemudian telinganya dari tanah di Bukit Tursina, dahinya dari tanah di Irak, kemudian mukanya dari tanah di Aden atau Yaman, matanya dari tanah di Telaga At-Kausar, dan juga gigi, tangan, kemudian perut, kemudian alat kelamin, tulang, bahkan kaki, hati, semuanya diambil dari berbagai belahan dunia. Bukan hanya itu teman-teman, bahkan ketika tubuh Adam ini sudah jadi, maka tidak langsung kun fayakun teman-teman, tetapi tubuhnya masih melalui proses. Dikatakan tanah tubuh Adam ini dicampurkan dengan cairan tawar, asin, dan anyir, beserta api dan angin. Kemudian Allah masih meresapkan nur ke dalam tubuh Adam dengan berbagai sifat. Lalu tubuh Adam digenggam dengan genggaman Jabarut dan diletakkan di dalam dunia malakut. Tanah itu dicampurkan lagi dengan berbagai wewangian dan ramuan dari nur sifat Allah dan dirasmi dengan Bahrul Uluhiyah. Kemudian tubuh Adam masih dibenamkan dalam Kudral Izzah, yaitu sifat perlintasan dan jamal, lalu disempurnakan lagi teman-teman. Menurut keterangan beberapa ulama, tubuh Adam diselubungi dalam tempo 120 tahun, 40 tahun di tanah yang kering, 40 tahun di tanah yang basah, dan 40 tahun di tanah yang hitam dan berbau.
Bahkan menurut Islam, teman-teman, ketika roh diperintahkan Allah untuk memasuki jasad Adam, dia enggan memasukinya karena jasad Adam itu seperti batu. Sampai akhirnya Allah memerintahkan malaikat Israel untuk memaksa roh tersebut masuk ke dalam tubuh Adam. Bukan hanya itu saja, roh tersebut masuk secara pelan-pelan dan berputar-putar di otak Adam selama 200 tahun. Dan ketika mencapai lubang hidung Adam, maka Adam bersin. Dan kalimat pertama yang dikeluarkan oleh Adam adalah Alhamdulillah. Jadi dalam seluruh hadis-hadis tidak pernah Adam diciptakan dengan kata kun fayakun, jadi lalu jadilah, melainkan melalui proses yang sangat panjang, bahkan memakan waktu ratusan tahun. Kita baca ya, setelah roh sampai pada bagian kedua matanya, maka kedua mata Adam terbuka, lalu mengalir ke bagian tubuhnya, dan Adam memperhatikan tubuhnya dengan penuh rasa takjub. Maka dia berupaya untuk bangkit berdiri sebelum roh sampai kepada bagian kedua kakinya. Tetapi ternyata ia tidak mampu bangkit. Dan dia berkata, "Wahai Tuhanku, segerakanlah sebelum malam tiba." Dan di dalam Quran surah Al-Isra ayat 11, Allah berfirman, "Dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa." Mujahid juga mengatakan bahwa Allah menciptakan Adam setelah dia menciptakan segala sesuatu, yaitu di penghujung siang hari dia menciptakan semua makhluk lainnya. Setelah roh menghidupkan kedua matanya, lisannya, dan kepalanya, tetapi roh masih belum sampai ke anggota bagian bawahnya, Adam berkata, "Ya Tuhanku, segerakanlah penciptaanku sebelum matahari terbenam." Jadi di surga ada matahari terbenam ya teman-teman ya. Nah, ini adalah kisah yang sangat aneh, kisah penciptaan Adam menurut Quran. Bahkan Adam diciptakan dalam wujud raksasa kira-kira 27 meter. Bagaimana menurut Anda? Sampai jumpa dalam video seri Menjawab Islam dalam 5 menit berikutnya. Shalom.